Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Diana Kholidiah dengan NIM 069 dari kelas PAI A2. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi fikih kelas 8 yaitu tentang ketentuan halal dan haramnya makanan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, perilaku hidup bersih dan sehat, menjelaskan ketentuan halal haramnya makanan dan minuman, menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman, serta mengkomunikasikan hasil analisis dengan baik. Sebelum kakak lanjut mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan, di situ kan ada gambar. Kakak minta kepada adik-adik untuk mengamati manakah makanan yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi dalam syariat Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut dari gambar yang sudah kakak tampilkan tadi mengenai mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan, baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah halal dan baik, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Adapun dasar hukum dari makanan halal yaitu tercantum di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, dan yang kedua yaitu thayyib. Yang pertama halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Sedangkan maksud dari baik atau thayyib yaitu makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Adik-adik, halalnya suatu makanan atau minuman itu harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal karena zatnya makanan itu sendiri, yang kedua, halal cara mendapatkannya, dan yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu halal karena zatnya. Maksudnya yaitu makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Contohnya yaitu seperti beras, biji-bijian, hewan yang ada di laut, dan hewan ternak. Yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya. Maksudnya yaitu sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal, tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka makanan tersebut menjadi haram. Contohnya yaitu seperti makanan atau minuman yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, ataupun menipu. Yang ketiga yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan ternak seperti kambing, ayam, sapi haruslah disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian makanan atau minuman pun proses pengolahannya dicampur dengan bahan-bahan yang halal. Selanjutnya yaitu jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal untuk dimakan diantaranya yaitu yang pertama
semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Dan yang ketiga, yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, serta tidak merusak akal, moral, dan akidah. Adapun manfaat makanan dan minuman halal diantaranya yaitu pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua yaitu menumbuhkan akhlakul karimah. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Dan yang kelima yaitu menjaga akal dan hati seseorang. Nah, selanjutnya kakak akan membahas tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Apa sih makanan dan minuman yang haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, maka makanan dan minuman tersebut hukumnya halal. Selanjutnya yaitu jenis makanan dan minuman yang haram. Pertama, yaitu haram lizatihi. Maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa contoh, di antaranya yaitu pertama, daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal boleh dimakan karena sulit untuk dihindari. Dan yang ketiga yaitu khamr. Adapun jenis makanan dan minuman haram yang kedua yaitu haram li ghairihi, atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya adalah hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa macam, di antaranya yaitu pertama, bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Yang kedua yaitu semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti makanan dan minuman yang kejatuhan tikus atau cicak. Yang ketiga yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, apabila mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka dapat menimbulkan akibat buruk loh, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram, di antaranya yaitu pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja berkurang, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan masih banyak lagi. Cukup sekian pembahasan mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan. Semoga adik-adik dapat memahami pembahasan materi pada kali ini. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.